Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan pihak korban kasus pencurian telepon genggam sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini berawal dari pencurian satu unit telepon genggam pada September 2025. Korban yang tidak sabar menunggu proses hukum melakukan penangkapan terhadap dua terduga pelaku di sebuah hotel dan membawa keduanya ke Mapolsek Pancur Batu. Namun saat keluarga terduga pelaku menjenguk, ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh. Hasil visum dan keterangan saksi menunjukkan adanya tindak kekerasan, sehingga penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka, dengan 3 diantaranya masuk daftar pencarian orang. Sementara itu pelaku pencurian telah ditahan dan divonis 2,5 tahun penjara. Adalah tanggal 23 September, 1 hari setelah kasus pencurian. Jadi kejadiannya terjadinya adalah tanggal 23 September 2025 pukul sore hari 17.45. Kejadiannya di mana? Di Hotel Kristal Tuntungan. Namun tindak pidananya terjadi tanggal 23, dilaporkan laporan polisi di tanggal 26 September. Di sini jam 22.56 WIB. Siapa pelapornya? Pelapornya adalah Ibu Leo Sihombing yang merupakan ibu kandung dari Glenn Dito Opusunggu. Yang dilaporkan ada 4 orang. Pertama adalah Persadaan Putra, yang kedua adalah Leo Albertus Sembiring, ketiga adalah William, yang keempat adalah Satria. Untuk kasus penganiayaan ini sudah dikirim berkas tanggal 23 Januari, dan saat ini 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 3 orang DPO lainnya, dan 3 orang lainnya nomor 2, 3, 4 sudah ditetapkan sebagai DPO. Bersamaan dengan kasus penganiayaan di tanggal 23 September, ternyata ada tindak pidana senjata tajam. Terjadinya sama 17.45. Karena ini situasi yang sama antara penganiayaan dengan temuan senjata tajam. Namun, laporan polisi muncul di tanggal 20 Oktober. Pelapornya adalah petugas Polri Jasa Jasdi Tarigan dan terlapornya adalah Glenn Dito. Ini tersangkanya yang merupakan juga adalah tersangka dari kasus pencurian. Untuk kasusnya sendiri sudah P21 di tanggal 28 Januari, tinggal kita akan menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti. Selain ini menjelaskan tindak pidana dan laporan polisi. Perlu saya highlight sekali lagi, kejadian pencurian tanggal 22 September, kejadian tanggal 2 September di toko handphone milik korban, kejadian penganiayaan keesokan harinya tanggal 23 September di Kristal. Jadi tidak serta-merta di waktu dan lokasi kejadian yang bersamaan. Lanjut. Tadi laporan polisi dan tindak pidana. Saat ini saya akan menjelaskan peristiwanya. Peristiwa pencurian, penganiayaan, dan sajam. Yang pertama adalah tindak pidana dan laporan polisi. Hal ini saya akan menjelaskan peristiwanya. Di tanggal 22 September 227 WIB, Glenn Dito tersangka dan Christian melakukan pencurian di toko handphone dan terekam CCTV. Jam 13, Glenn Dito, kedua orang tersebut menuju ke rumah Samuel Marbun dengan membawa 2 tas. Jadi ada 2 tas berisi handphone yang dibawanya. Dan Samuel Marbun ini nanti akan saya jelaskan statusnya. Kemudian beranjak ke tanggal 23 September.
23 September jam 15.00 keduanya menuju Hotel Kristal yang dibawa hanya satu tas, dan satu tasnya lagi masih disimpan di rumah kos Samuel. Namun demikian ada dua sosok dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu Donli dan Banjin, menjemput keduanya dan dibawa ke hotel TKP Kristal. Di dalam kamar di hotel tersebut terjadilah transaksi jual beli handphone antara kedua tersangka pencurian dan kedua tersangka penadah. Terjual masing-masing satu handphone. Namun demikian, ini yang perlu saya jelaskan, Leo sendiri meminta Putri Mutiara. Putri Mutiara ini adalah saksi. Pekerjaannya adalah kasir di toko handphone. Leo sendiri meminta Putri Mutiara agar membujuk bertemu dan menanyakan keberadaan Glenn Dito. Apabila tidak dipenuhi, diancam akan dipenjarakan. Sehingga Putri Mutiara berkomunikasi dengan Glenn Dito. Jam 17, saksi Putri bertemu dengan Glenn Dito di hotel. Dan pada saat bertemu, Putri menghubungi Persadahan Putra. Jadi menghubungi, disinilah lokasinya. Dan kemudian mereka masuk ke kamar dua-dua yang di dalamnya adalah Glenn Dito. 17.30, setengah jam setelah ini kira-kira, terjadinya penganiayaan bersama oleh Persadahan Putra, Leo sendiri, William, Satria terhadap Glenn Dito Opusungu di dalam kamar dua-dua. Glenn Dito dijambak, dipiting, dan ditarik paksa keluar kamar. Namun ditemukan sajam di pinggang celana si Glenn Dito saat geledah di luar kamar. Ini dalam kamarnya, diseret keluar. Pada saat di luar kamar ternyata digeledah sama pelaku tindak pidana penganiayaan, ditemukan ada pisau di pinggangnya. Nanti saya akan jelaskan pada saat di scan TKP. Kemudian 17.40, Glenn Dito dibawa masuk ke dalam bagasi mobil. Bersamaan itu Sinto tiba di pos Satpam. Sinto itu adalah penyidik Polsek Pancur Batu. Jadi setelah tindak pidana penganiayaan ini, setelah Glenn Dito diseret keluar, bersamaan itu juga anggota Polsek Pancur Batu tiba di hotel, dan pada saat itu tiba di pos penjagaan atau pos Satpam. 17.45 terjadinya kembali penganiayaan bersama terhadap Rizky Christian, adalah korban yang satunya. Dilakukan oleh sama keempat tersangka penganiayaan di kamar 24. Jadi Rizky di kamar 24, Glenn Dito di kamar 22. Saya jelaskan nanti di scan TKP. Rizky tarikan dilakban dan diikat menggunakan karet pintu mobil oleh Leo sendiri, lalu dipiting, ditarik paksa menuju mobil. Kedua tersangka dilakban, diikat lagi dan dibawa ke Polsek Pancur Batu menggunakan mobil Avanza putih yang dikendarai oleh dua orang, Leo sendiri dan William. Korban di dalam mobil disetrum, dilakban keliling badannya. Saat tiba di Polsek Pancur Batu, kondisi badan kedua tersangka dilakban. Jadi pada saat para tersangka pencurian itu turun dari mobil, tiba di Polsek Pancur Batu, di situ ternyata badannya sudah terlakban semua. Sebelum masuk ke mobil, yang dilakban hanya tangannya, tetapi pada saat turun dari mobil di Polsek itu seluruh badannya telah dilakban. Berarti kejadiannya dilakban badannya ada di dalam mobil. Lanjut.
2 minggu bekerja. Kemudian untuk saksi karyawan mengatakan melihat ada di CCTV. Kemudian saksi Putri juga mengatakan hal yang sama. Saya highlight bahwa ada ancaman akan dipenjarakan di sini sama dengan yang saya sebutkan di awal. Lanjut. Keterangan Glendito Oposungu, tersangka pencurian, melakukan pencurian karena 2 minggu tidak mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat awal dia masuk kerja di sana. Untuk para penada, keterangannya adalah melihat isi tas dan melakukan jual beli di dalam kamar. Nah, ini ada namanya satu tersangka Samuel Marbun. Ya, pada saat itu dia punya kos-kosan yang didatangi oleh kedua tersangka yang tersebut. Datang ke rumah kos, keterangannya membawa 2 buah tas sambil mengatakan baru mencuri barang toko tempat mereka bekerja. Jadi itu keterangan dari Samuel Marbun. Kemudian Sinto Sembiring, personel Pajak Batu. Dia dihubungi oleh Persadian Putra, bertemu di Sambal Cobek Bakar, mengatakan pelaku pencurian ada di hotel. Kemudian menuju Sambal Cobek ke hotel dan pos satpam menggunakan sepeda motor dan melihat Glendito dijambak, dipitin, ditarik paksa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Pada saat itu berdiri di belakang bagasi mobil dan melihat Rizky Tarigan dilakukan hal yang sama dan kedua tersangka dilaban dan diikat dengan karet mobil. Lanjut. Ini adalah foto tersangka tindak pidana pencurian. Glendito, perannya melakukan pencurian sudah saya jelaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.